Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngomongin Jalan-Jalan. Ngomongin jalan-jalan kali ini kita akan road trip ke Bali. Nah, road trip kali ini di H+2 setelah lebaran ya teman-teman. Kita start dari Bojongsari ya. Nah, perjalanan kita kali ini kurang lebih 1205 km ya, yang akan menghabiskan kurang lebih 19 jam 41 menit. Nah, gimana sih keseruan kita? Nah, kita akan memberikan tips sederhana untuk perjalanan panjang road trip kali ini ya, yang harus disiapkan dan harus kita preparekan terlebih dahulu. Nah, untuk perjalanan jauh seperti ini memang kita harus prepare, jangan sampai ada barang yang ketinggalan. Karena kalau ada yang ketinggalan, nanti kita akan putar balik dan juga kita akan terkena macet ya. Nah, bagaimana sih keseruannya dan bagaimana berapa yang kita akan keluarkan? Nah, simak videonya sampai habis. Nanti di akhir video kita akan jabarkan rincian perjalanan kali ini. Akhirnya nyampe juga di pintu gerbang tol setelah kita bermacet-macetan ya, karena memang ini hari kedua setelah lebaran. Banyak orang yang ingin pergi juga. Kita masuk ke gerbang tol Sawangan 4. Di sini kita hanya ngetap saja ya. Dengan adanya tol dari Depok seperti ini sangat membantu sekali untuk warga Depok mau berpergian ke mana-mana ya. Mau ke Jawa bisa, mau ke Bali juga bisa, maupun ke Sumatera. Wow, sangat luar biasa sekali ini. Terima kasih Pak Presiden Jokowi udah membuat tol sepanjang ini. Tepat pukul 11 siang kita masuk gerbang tol Cilandak. Nah, kita ngetap di sini untuk tarif tolnya adalah 17.000. Alhamdulillah sekali tol Jor tidak macet seperti biasanya. Nah, ini dia tips yang pertama kita bisa lakukan. Untuk pengisian e-money atau e-tol sebaiknya langsung kita isi dari rumah ya. Isinya sebesar 1 juta rupiah biar tidak ngisi ulang di tengah-tengah jalan lagi. Tepat jam 11.30 siang kita mulai memasuki jalan layang tol MBZ. Nah, ini menurut informasi di atas tol MBZ ini tidak macet ya. Nah, kita lihat ya apakah akan macet atau enggak. Nah, dan tol MBZ ini keberadaannya sangat membantu sekali. Kenapa? Karena kalau sebelum ada tol MBZ ini biasanya sangat macet sekali di bawah. Biasanya kita selalu berdesak-desakan dengan mobil-mobil besar ya. Kali ini dengan adanya tol MBZ ini kita bisa melaju kencang dan melaju dengan cepat.
Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di jam 13.50. Wow, sangat macet sekali dan lama sekali. Nah, ini kita memasuki gerbang tol Cikampek. Kalau kita lihat di map untuk menuju pelabuhan Ketapang, kita masih sekitar 17 jam lagi ya teman-teman. Nah, kita lihat nih berapa. Nah, ini tarif tol Cikampek sebesar 27.000. Oke ya teman-teman, untuk perjalanan jauh kali ini, tips berikutnya adalah kita harus menjaga kondisi fisik kita biar kita nyetirnya enak ya, dan juga kondisi fisik mobil kita. Nah, ini kebetulan di jalanan tol ini jalanannya kurang bagus ya, jadi masih ada lubang. Nah, kita juga harus perhatikan mobil kita. Nah, sebelum kita melakukan road trip perjalanan jauh ini, ada baiknya kita melakukan servis berkala dulu teman-teman. Sebaiknya seminggu sebelum kita mau road trip, kita harus cek dulu di bengkel, seperti ganti oli, pengecekan air aki, pengecekan air radiator, kampas rem, dan juga ban serta kaki-kaki mobil, agar perjalanan kita nyaman serta tidak khawatir terjadi risiko di tengah jalan. Ya, di sini pemandangannya sudah luar biasa sekali. Jadi kalau kita yang lihat ke kiri dan ke kanan, itu pemandangan sawah dan sangat indah sekali di mata. Oh ya teman-teman, untuk tips berikutnya, apabila kita lagi di tol jauh seperti ini, ketika kita rasa ngantuk, nah ini beberapa tips yang bisa kita gunakan ya. Satu yang bisa kita lakukan adalah kita ngemil kacang, dan yang kedua kita bisa ngopi yang pahit ya teman. Dan yang ketiga kita bisa ngobrol bersama teman ataupun saudara di dalam mobil. Dan yang ketiga kita juga bisa bermain tebak-tebakan bersama keluarga. Dan yang kelima ini memang sangat agak ekstrim teman-teman, kita gigit cabai ya biar pedes. Dan yang terakhir pastinya kita istirahat, berhenti terlebih dahulu dan tidur. Itu adalah opsi-opsi yang kita bisa lakukan ketika kita ngantuk di tengah jalan. Tips selanjutnya adalah untuk perjalanan jauh kita harus bisa setting mobil kita ya. Setting apa? Setting bangku bagian belakang apabila kita membawa 2 orang anak ataupun anak-anak yang masih bayi ya. Nah, ini bisa sangat cocok sekali. Nah, kita bisa lihat seperti ini ya. Kita lipat bangku di bagian tengahnya dan kita taruh 2 koper di bawah ini, dan kita lapisi dengan kasur lantai seperti ini, serta kita lapisi juga dengan spray sehingga menjadi seperti kasur ya. Jadi ini untuk anak-anak dan istri kita bisa tidur di sini. Serta kita membawa 1 galon air, dan kita menggunakan armada Avanza di tahun 2017 yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi untuk bawaannya nggak ribet-ribet banget. Nah, kita bisa langsung gas saja.
Nggak terasa waktu sudah sore ya, kurang lebih jam 3 sore kita harus melipir di rest area 103. Dan di sini kita akan sholat dan kita makan terlebih dahulu ya. Ya, tepat di 4.16 ya, kita langsung jalan lagi cus menuju ke Bali. Kita bisa lihat ya, cuaca sudah mendung seperti ini dan sudah mulai turun rintik-rintik hujan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shayban nafian. Dan tips berikutnya adalah sebelum kita berangkat, kita semprotkan sebuah cairan di kaca depan kita agar air yang jatuh ini seperti efek daun talas seperti ini ya, jadi kabur-kabur seperti ini ya, bisa kelihatan ya. Nah, jadi tidak mengganggu penglihatan kita ketika kita sedang hujan deras. Jadi ini sangat membantu sekali dalam perjalanan jauh kita. Tepat di jam 4.45 kita mulai memasuki gerbang tol Palimanan. Nah, kurang lebih perjalanan kita dari Cikampek sampai gerbang tol Palimanan ini adalah 126 km. Wow, sangat panjang sekali. Dan ini kita tidak perlu ngetap ataupun bayar di sini. Jadi kita hanya lewat aja. Nah, ini dia ya, gerbang tol Palimanan. Setelah gerbang tol ini adalah tol yang namanya Palikanci. Oke, memang road trip ini sangat membantu sekali ya. Perjalanan jauh ini bisa mempererat hubungan keluarga kita ya. Karena kenapa? Karena selama perjalanan di dalam mobil itu ya hanya kita-kita aja. Jadi semakin erat hubungan kita karena kita bisa sering ngobrol. Nah, itu ya manfaat kita road trip ya teman-teman. Dan juga biayanya juga agak lebih murah ya. Oke, ini memang sangat jauh sekali ya dari gerbang tol Palimanan. Itu nanti kita ketemunya lagi di gerbang tol Kalikangkung. Waktu tepat menunjukkan jam 17.40, yang dikit lagi itu sudah mau memasuki maghrib ya. Ada pergantian siang dan malam. Dan kita sudah memasuki jam 17.50 ya, dan kita akan melihat fenomena yang sangat luar biasa sekali dan langka sekali ya. Tepat di jam 18 nanti ya, jangan di skip nih, fenomena sangat luar biasa sekali. Oke, bisa kita lihat ya, fenomena yang sangat luar biasa, tidak bisa dilakukan oleh orang biasa ya, tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah ya. Inilah fenomena pergantian dari siang ke malam ya, luar biasa dan gerimis-gerimis ya. Jangan lupa ya, ketika sudah gelap seperti ini kita menyalakan lampu ya. Oke, ini pengisian bahan bakar kedua kita ya. Yang pertama itu di dekat rumah full itu sekitar 38 liter atau 380 liter untuk Pertalite ya. Dan ini tips berikutnya, ternyata kalau untuk pengisian bahan bakar alangkah lebih baiknya kita mengisi di ketika 4 bar, setelah 4 bar ya baru kita ngisi ya. Kenapa? Kita bisa memiliki spare waktu untuk mencari SPBU ya yang ada Pertalite-nya, karena di setiap SPBU di jalan tol ini belum tentu ada Pertalite-nya. Tapi nggak masalah kalau teman-teman yang menggunakan Pertamax ya, karena pemilihan bahan bakar ini sangat mempengaruhi budget kita untuk kedepannya.
Dan tidak terasa kita sudah sampai di jembatan yang ikonik sekali, yaitu jembatan Kali Kuto di malam hari ya. Wow, luar biasa sekali. Jembatan ini diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi tahun 2019 di Tol Batang Semarang ini, tepatnya di kilometer 381 ke 82 ya. Mantap sekali ya, kita bisa lihat langsung secara dekat ya. Wow, sangat mantap, luar biasa. Masya Allah, keren banget ini jembatannya. Kita bisa lihat langsung ya teman-teman. Tepat di pukul 9.45 malam kita sudah mulai memasuki gerbang tol Kali Kangkung. Jadi antara jembatan Kali Kuto dengan tol Kali Kangkung itu nggak terlalu jauh ya. Ya, langsung aja kita tap berapa, kurang lebih 426 ya teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Tepat di jam 10:08 tol Banyumanik Semarang. Di tol Banyumanik ini kita hanya ngetap aja. Oke, jadi kita memutuskan untuk terus lanjut ya, tanpa menginap ataupun berhenti-berhenti. Dan setelah tol Banyumanik ini tidak ada gerbang tol lagi, tapi nanti adanya di gerbang tol Warugunung di kilometer 741. Nah, ini gelap seperti ini sangat cocok sekali ya teman-teman untuk tips yang tadi diberikan ya, khususnya untuk gigit cabe. Ini cocok banget karena jam-jam segini, jam 10 sampai jam 11 malam sampai jam 1 itu jam-jam rawan ngantuk ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, sepanjang jalannya sepi seperti ini bisa kita langsung bablas saja ya. Jadi dari setelah Banyumanik ini kita akan ke Solo, Ngawi, dan sampai tol Warugunung di Surabaya. Untuk pengisian BBM berikutnya kita di jalan tol Mojokerto Surabaya. Kita mengisi full kurang lebih di 28 liter, tapi kita menggunakan Pertamax. Itu dia tipsnya ya teman-teman. Jadi ketika kita melihat rest area dan kita lihat ada pom bensinnya itu yang besar, nah itu hampir bisa dipastikan ada Pertalite-nya. Tapi kalau tidak ada, itu biasanya Pertamax. Tepat jam 3 pagi kita memasuki tol Warugunung. Perjalanan yang sangat luar biasa sekali ya, dari jam 10 sampai jam 3 pagi di tol Warugunung. Kita lihat berapa. Kita lihat ya berapa, 415.300. Wow, untuk teman-teman yang belum isi lagi, sarankan langsung aja bisa diisi ya, apalagi kalau pakai e-tol Mandiri dan yang lain sebagainya bisa langsung di tap menggunakan HP. Oke, dan ini setelah ini kita harus berhati-hati dan tetap fokus ya. Kenapa? Karena nanti akan ada perpindahan-perpindahan tol ya. Jadi tetap fokus apalagi di jam 3 pagi seperti ini ya.
Nah, di sini ya kita langsung belok kiri ke arah Surabaya seperti ini. Nah, kita perpindahan jalur tol ya, yang tadinya kita lurus dari Mojokerto ke Surabaya. Nah, ini kita arahnya mau menuju ke arah Probolinggo ya. Jadi di sini kita udah malam banget. Nah, ini disarankan memang kalau untuk jauh ini harus memiliki 2 driver. Jadi biar nggak, tetap kuat ya dengan kondisinya ya. Oke, kita masukin gerbang tol. Ini gerbang tol transit ya, jadi kita pengen perpindahan tol yang tadinya lurus, kita harus ke arah Sidoarjo dan Pasuruan sampai Probolinggo. Biaya tolnya 6.000 saja ya. Nah, kelihatannya saldo saya 111.000. Dan ini memang harus kita mengisi lagi biar tidak kurang. Setelah kita keluar tol dan kita masuk lagi di tol Kejapanan, nah kita akan lihat berapa ya kira-kira. Oke, ternyata hanya ngetap saja ya. Ya, kita habis sholat subuh jam 5 pagi di Sidoarjo di rest area 792. Dan ini kita bergantian ya bersama istri yang bawa mobil. Dan ini kita akan menuju ke arah Pasuruan sampai dengan Probolinggo. Di sini kita bisa lihat ya nanti pergantian antara gelap ke terang ya. Nah, ini udah mulai terang seperti ini sampai benar-benar terang di jam 6. Ya, jadi bisa kita lihat ya fenomena tadi yang gelap menjadi terang ini sangat luar biasa sekali. Dan ini pemandangannya juga sudah mulai terlihat ya. Dilihat di depan kita ini, di sebelah kiri dan kanan ada 2 gunung dan sangat indah sekali, luar biasa sekali kalau pemandangannya terang seperti ini ya. Nanti di depan ada belokan ke arah Gending Probolinggo. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan belok dan kita akan keluar tol Gending. Kita akan memasuki tol Gending. Nah, ini tol terakhir yang ada di Trans Jawa ini. Kita bisa lihat ya berapa sih nominalnya. Wah, ternyata Rp111.000 ya. Nah, makanya tadi harus kita ngisi dulu ya. Kita sudah keluar tol Trans Jawa ya. Jadi ini sudah jalur biasa atau yang disebut dengan jalur Pantura. Jadi tol terakhir yang kita lewatin itu adalah di tol Gending dengan Rp111.000. Nah, ini kita akan jalan menuju arah Banyuwangi ya. Dan kita akan melewati PLTU terbesar ya, yaitu Python, tepat di jam 6 pagi. Selama perjalanan ini kiri kanannya pemandangannya sawah dan bentangannya ada gunung-gunung sangat indah sekali. Nah, ini sudah masuk di agak perkotaan ya, daerah Situbondo.
Untuk kondisi jalannya agak lumayan bagus, tapi kebanyakan jalan yang agak gelombang dan rusak ya. Jadi hati-hati juga kalau mau ngebut ya. Ya, kita mulai memasuki wilayah Python ya. Di jam 6:15. Nah, di sebelah kiri ini kita bisa lihat ya. Nah, ini ujung menaranya. Karena ini memang benar-benar baru dari pagi ya. Jadi nggak kelihatan begitu mewah dan gemerlapnya. Nah, ketika kita pulang ada juga nih yang versi yang gemerlapnya ya. Seperti ini ya. Nah, kalau malam-malam kayak gini ya teman-teman bisa dilihat ya, sangat gemerlap sekali. Ini kita sudah mulai memasuki kawasan hutan Baluran, tepat di jam 8 pagi ya. Masih pagi jadinya nggak begitu ini ya. Ini kalau malam-malam kita pas pulangnya itu lewat sini maghrib ini sangat gelap sekali ya. Wow, luar biasa. Dan di sini banyak sekali monyet ya. Nah, biasanya dia ada berkeliaran di jalan. Nah, inilah hutan Baluran. Sepanjang perjalanan kita hanya melihat yang namanya pohon-pohon di kiri dan di kanan. Ini jalanannya bagus, tapi juga kadang ada yang nggak begitu bagus. Jadi kalau mau ngebut ya nanggung gitu ya.
Alhamdulillah kita memasuki Pelabuhan Banyuwangi di jam 9:10 ya. Nah, di sini kebetulan kita sudah membeli di aplikasi Verizi ya. Nah, kita bisa download dan kita bisa langsung dan kita bisa atur ke jadwal keberangkatannya. Dan ini biasanya langsung ya, dia nggak pakai nunggu-nunggu terlebih dahulu. Contoh misalnya kita beli di jam 9:20. Nah, ini kita masuk dicek dulu nih di sini nih. Nah, setelah sudah dicek, nah baru langsung masuk, nggak pakai lama-lama ya. Untuk mengisi di Verizinya nanti kita akan menulis keterangan nomor kendaraan kita, ada berapa orang penumpang. Nah, disitu nanti akan kelihatan harganya ya di 213.400 kalau kita. Nah, ini langsung aja kita masuk ke kapal ya, nggak pakai nunggu lama ya. Tepat 9:30 pagi kita sudah di kapal dan kita akan berjalan kurang lebih 1 jam ya. Nanti jadi nyampe di sana di jam 10:30 ataupun di jam 11:30 karena sudah beda jam 1 jam ya di Jawa Timur dengan Bali. Kita bisa lihat ya, di depan itu ada Pulau Balinya teman-teman. Mantap sekali, pemandangan yang sangat indah sekali. Setengah 11 waktu Indonesia bagian tengah kita sudah sampai Bali dan kita akan keluar dari kapal feri dan selamat datang di Pulau Bali. Akhirnya kita sampai juga di Pulau Bali dan di sini kita bisa lihat ya gapura-gapura Bali. Wow, luar biasa sekali. Nah, ini ya teman-teman gapuranya yang sangat ikonik sekali. Nah, mantap. Nah, kita untuk sampai ke hotelnya tepat di Kuta itu kita masih ada perjalanan 4 jam lagi, sangat jauh sekali ya. Untuk perjalanan road trip kita sampai di sini ya, dan nanti di rinciannya kita akan tempel di bagian belakang ya. Terima kasih untuk selalu menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like dan di subscribe serta di share dan di komen semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.